ASN ada dua opsi, yaitu P3K dan PNS. PNS masih di moratorium, kemudian ada jenis baru namanya P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja apa kontrak? Kerja, dengan perjanjian kerja. Nah itulah yang terjadi dan akhirnya ada rekrutmen yang kemudian diumumkan oleh Menpan RB waktu itu masih almarhum siapa? Cahyo, itu 1 juta. Tapi 1 juta honorer menjadi ASN itu ternyata yang daftar juga sama sedikit. Sehingga didorong oleh Komisi 10 bagaimana ini penyelesaian, semangatnya menyelesaikan. Tapi dari yang daftar akhirnya menjadi 400 sekian juta dan akhirnya menjadi sampai ya hampir lebih dari 500.000, tapi tidak sampai 1 juta. Itulah yang terjadi sehingga setelah rekrutmen, setelah tes ada apa? Ada 192.000 yang lolos tes tapi ada formasi. Dan 293.000 lolos tes, pasti grade-nya sudah lulus, tapi tidak ada formasi. Itu yang diselesaikan sampai sekarang masih terus. Mungkin kemudian akhirnya semangatnya 2019 itu selesai. Tapi faktanya juga tidak selesai. Kita juga terus ngejar-ngejar. Ini pemerintah tidak sederhana kalau kemudian tidak segera menerbitkan SK. Faktanya juga 2 tahun. Jadi tes 2017 selesai 2019 baru terima SK. Bahkan ada yang terima SK sudah langsung pensiun. Ada yang terima SK orangnya sudah meninggal. Itu sudah ada. Berangkat dari situ maka selanjutnya kita kepengen supaya setiap ada rekrutmen segera diselesaikan. Tapi memang ternyata negeri ini ada kelemahannya di koordinasi. Dan satu dengan yang lain memang amat sulit. Dan kita sudah menjembatani di Komisi 10 beberapa kali. Kalau tadi ada tagihan kapan ini koordinasi antar KL dan terkait sudah beberapa kali sudah beberapa kali. Bahkan kemudian ya ini mestinya bisa diselesaikan oleh daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya. SMP, SD, TK, PAUD itu kabupaten kota, tidak perlu sampai sini. Itu sudah selesai mestinya. Nah tadi ada pertanyaan, formasi itu yang menentukan siapa? Yang mengajukan daerah, yang menyetujui Kemenpan RB, tapi yang memverifikasi Kemendagri. Yang nanti konfirmasi benar atau tidak disesuaikan dengan Dapodik itu Kemendikbudristek. Kewenangannya bukan Kemendikbudristek. Jadi yang punya otoritas nanti anggarannya berapa dan sebagainya, itu ya di Kemendagri karena dievaluasi APBD kabupaten kota, dievaluasi oleh provinsi, APBD provinsi dievaluasi oleh Kemendagri, Dirjen BAKD, Bina Administrasi Keuangan Daerah. Ini yang kadang-kadang saya mengkritik juga kepada Kemendikbudristek, pejabat-pejabat di Kemendikbudristek nggak paham juga, sehingga hanya ngejar-ngejar Kemenpan RB. Nggak bisa, karena setiap tahun itu Kemendagri menerbitkan Permendagri tentang penyusunan, tata cara penyusunan APBD. Apakah sudah dialokasikan atau belum? Kalau belum dialokasikan ya meskipun lulus nggak bakalan dapat. Nah begitu kira-kira. Dan kita sudah mengkonfirmasi ke Kemenq, meskipun bukan kewenangan, bukan mitra Komisi 10, tapi udah datang. Udah beberapa kali dilarang, tidak diizinkan oleh mitranya, oleh kementeriannya, oleh Komisi 11. Tapi akhirnya datang. Kita tunggu, kita surati terus, dan akhirnya datang. Dan menjelaskan bahwa APBN-nya sudah mengalokasi. Jadi kalau ada yang tes, kemudian lulus, kemudian tidak ada formasi, itu nggak benar. Kalau dijawab dengan tidak ada anggaran, enggak. Sudah di-earmarking, sudah dikasih tanda.
Tapi itulah karena masuknya dalam DAU, bukan spesifik grant tetapi block grant, maka kemudian ada kelenturan. Sehingga kalau ada alasan mendesakan di kabupaten kota atau provinsi, maka lantas bisa digunakan yang lain. Anda atau yang tes atau honorer itu jadi korban. Ini biar didengar oleh daerah-daerah, coba. Ini kan direkam nih. Anda bisa juga lihat nanti di YouTube-nya, diulang dan dikirimkan ke, ini koordinasi dan ujungnya ya nanti sesuai dengan Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintah daerah. Jadi SMP, SD, TK, PAUD itu mestinya diselesaikan oleh kabupaten kota. Dan SMA, SMK dan pendidikan khusus dan layanan khusus seperti SLB dan lain-lain itu di provinsi. Nggak perlu sampai sini. Kalau SMA, SMK gabung, SD juga sama, ini pernah nggak bisa diselesaikan kalau Anda gabung sama-sama. Nggak bisa karena kewenangannya beda-beda. Tetapi kalau dosen, nah di sini ke sini ke DPR RI, karena hanya bisa DPR RI yang bisa mengkomunikasikan dengan Kemendikbudristek karena kewenangannya di pusat. Nah ini karena yang menentukan pusat, APBN semuanya dari pusat memang, tapi sudah didesentralisasikan, sudah distribusikan. Kita udah YouTube-nya juga ada juga dijelaskan oleh Kementerian Keuangan. Nah oleh karenanya saya kira kita bersama-sama. Ini makanya ya Anda doa, tapi juga usaha, tapi juga diiringi dengan doa. Jadi ini mungkin saya kira saya membacakan surat dari PGRI bukan maksudnya apa-apa. Saya mohon maaf juga oleh PGRI yang tanda tangan Bu siapa itu? Bu Unifah ya. Itu juga saya kira mohon maaf barangkali memang nggak puas ya beliau nanti dengan PGRI-nya datang lagi ke Komisi 10 ya monggo. Jadi semua orang punya hak untuk menyampaikan. Bapak Ibu meskipun dianggap mungkin tidak sah dan sebagainya, kami tetap menerima. Kami tidak menerima dan kami tetap memberikan catatan dan ini saya kira juga meskipun mungkin saya beberapa kali ini sudah WA juga kepada Prof. Nono ini supaya juga dilihat karena sesungguhnya tinggal berapa dari 293 laporan terakhir itu tinggal 63.000 dan laporan terakhir kemarin itu yang paling akhir itu tinggal 6.000. Dengan 6.000 itu juga ada beberapa yang memang karena provinsinya nggak mau buka, karena mau menyingkirkan, karena honorer yang ada itu nggak akan disingkirkan oleh orang baru, dan padahal honorer yang di situ yang mendirikan sekolah itu akan disingkirkan oleh orang baru. Nah oleh karenanya kepala dinasnya tidak mau menerima, tidak mau membuka. Ini salah siapa? Saya kira nggak boleh ada yang menyingkirkan dan disingkirkan, atau karena sama-sama honorer. Nanti toh katanya mau diselesaikan semua, kan hanya waktu berarti. Kalau diselesaikan semua, mestinya ada solusi, tapi solusinya nggak bisa. Konsepnya dari sini semua nggak bisa. Kalau semua aturannya sama di sini nggak bisa. Papua nggak bisa, Lampung nggak bisa, Lampung Utara, Lampung Selatan dan nggak bisa. Berbeda. Masing-masing berbeda-beda. Oleh karenanya mungkin saya menghimbau juga kepada kepala dinas pendidikan masing-masing di kabupaten kota dan provinsi minta tolong itu sekarang ini didampingi, mereka didampingi. Jadi saya terima kasih kepada PGRI siapapun ini, PGRI sah atau tidak sah saya tidak tahu, pokoknya silakan, itu urusan rumah tangga Anda sendiri. Jadi silakan nanti mau berkelahi mau apa silakan, tapi kita nggak usah lihat. Pokoknya yang penting ini aspirasi masuk. Nah ini akan kita kalau bisa diberi data-data lebih rinci lagi sesungguhnya di mana yang paling masalah. Nah kita hanya mengingatkan ini di sebelah tadi saya sudah nyampaikan memang ujungnya adalah, tapi ini sekali lagi ini agak panjang karena panja pembiayaan itu nanti dan porsi paling besar barangkali nanti dialokasikannya ke guru. Ya berbahagia nanti mudah-mudahan guru yang akan datang tidak lagi seperti ini. Masa guru honorer ini kan di sekolah negeri saja tidak diperhatikan, lantas bagaimana memperhatikan sekolah swasta?
Padahal jumlah sekolah swasta itu lebih banyak dari sekolah negeri. Pendidikan itu kan menurut amanat Undang-Undang Dasar semuanya, mau di negeri mau swasta. Kalau menurut MK katanya nanti harus dibebaskan, ya berarti di negeri dan swasta. Skemanya seperti apa kita tunggu. Ya jangan jadi pemerintah kalau nggak mampu menjalankan itu, karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu kemudian harus ditangani oleh yang berwenang sesuai dengan undang-undang. Dan ini ya berarti wilayahnya pendidikan. Menteri Pendidikan ya menteri yang siap untuk menghadapi problematika ini. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa? Mereka cerdas, tapi kan ya juga inti dari pendidikan, salah satu yang paling penting itu ya guru. Mau kurikulumnya berubah berapa kali, kalau gurunya tetap tidak jelas statusnya, tidak jelas kesejahteraannya, nggak jelas apa namanya jaminan sosialnya, baik ketika sakit maupun meninggal, ini ya nggak bisa. Makanya ini saya nyampaikan, saya ikut menyampaikan aspirasi juga. Ini kan direkam, jadi mungkin mudah-mudahan nanti dikirim juga ke semua pihak untuk mendapatkan perhatian. Atau mungkin yang mau jadi Menteri Pendidikan yang akan datang ini kan nanti mungkin berubah. Ya ini problematika yang harus diselesaikan. Kan berubahnya ini belum 2025. 1 Oktober nanti dilantik anggota DPR yang baru, dan 20 Oktober dilantik presiden yang baru. Beberapa saat setelah itu kan mengumumkan kabinet. Nah, kabinetnya datang, ini PR-nya. Di sebelah sana tadi saya sebenarnya sudah memberikan catatan. Sebenarnya saya sudah menyampaikan juga bukunya kementerian sekarang. Bahwa 70% dari ruang kelas itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Jadi hanya 30%, bahkan 25% saja yang layak. Tapi faktanya sampai sekarang juga nggak ada penyelesaian. Dengan alasan ini bukan kewenangan kami dan sebagainya. Lantas siapa? Dan siapa yang membuat skema? Mestinya dari pusat membuat skema, kemudian nanti diselesaikan atau dieksekusi di provinsi dan kabupaten kota. Jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan saya juga permohonan maaf ini kepada tendingnya. Ini saya juga udah berapa kali, mungkin bisa dilihat di YouTube, di ini linknya Komisi 10, udah berapa kali sudah, Anda sudah dijanjikan juga. Mohon maaf kalau saya nggak pernah janjinya bersama-sama, ayo kita berjuang untuk menyelesaikan. 2019 itu bahkan rapat gabungan, bukan rapat komisi. Rapat gabungan itu yang mimpin berarti pimpinan DPR. Selesaikan ini, ternyata nggak selesai. 2019 akhir, masih periode yang lalu. Masih periode yang 2014-2019. Tapi ternyata sampai sekarang masih ada problematika itu. Bukan apa-apa, tapi saya kira meskipun mungkin masih tinggal berapa, mungkin 2.000 atau 3.000, tapi kan ini Pak Guru yang harus diperhatikan. Dan meskipun mungkin tinggal sedikit, ya tinggal sedikit, tapi kan manusia. Dan ada anak istrinya, mungkin ada suaminya, dan sebagainya. Saya kira bukan barang ini. Dan nanti yang akan dididik adalah anak-anak kita juga. Sekali lagi, itu saya kira saya menyampaikan sekaligus laporan ya kepada Bapak Ibu, tapi ini bukan untuk nanti kita bersama-sama menjawab, mengawal ini problematika ini. Sekali lagi, saya juga ya bersyukur dari 293.000 kalau tinggal 6.000, dan bahkan sekarang menurut tadi informasi 2.000 sekian, ya ini sudah sangat sedikit memang, tapi sedikit pun masih ribuan. Jadi saya kira ini harus bersama-sama dan perlu bersama. Kan ada yang keselip. TK itu memang yang negeri sedikit, yang swasta paling banyak. Betul, nah, oleh karena itu juga ungkapan pernyataan, sehingga sama-sama buat pernyataan pimpinan sama kami semua, semoga Allah ngijabahi. Jika TK ini berharga. TK ini kudu ngajar itu rupa, tapi nggak jelas juga ini statusnya. Rekrutmen formasi juga ya TK yang formal, tapi PAUD dan apalagi KB kelompok bermain itu sama sekali nggak ada perhatian. Karena sekali lagi saya kira ya, terima kasih Pak Ketua. Saya kira ini untuk catatan buat kita bersama. Sekali lagi ini nanti silakan nanti memang
Komisi 2 berjalan dan menghasilkan undang-undang tadi berapa? Nah 20 dan penyelesaiannya mestinya 2023 tapi faktanya masih belum. Dulu saya PP 48 2005 tapi faktanya juga tidak selesai. Sekarang naik lagi dengan undang-undang dan dibatasi waktu 2023 harus selesai. Tapi kan faktanya masih. Nah, oleh karenanya mari kita kawal bersama-sama, dan apalagi kalau kemudian melihat bahwa honornya masih kecil dan sebagainya. Mohon maaf Bapak, izin bertanya, estimasi untuk pembukaan P3K ini kapan ya Pak? Wah, ini saya bukan pejabat Bu, saya anggota DPR RI, saya tukang ngamuk Bu, jadi nanti saya akan ngamuk, kapan ini saya akan tanya lagi ya Bu. Jadi saya ingin menyampaikan ini Pak, guru TK, PAUD itu bisa daftar untuk menjadi guru SD. Nah ini kan mengambil porsi dari guru SD itu betul gimana ya, Pak? mudah-mudahan ini aspirasi masa sudah nanti akan ini juga Bu, bahkan guru bahasa Inggris Ya. yang tidak ada formasi itu juga akhirnya mereka meralihkan diri untuk jadi guru SD. Ya. Nah kalau guru SD berarti guru SD-nya akan tersingkir. Nah apalagi nanti guru TK segala macam. Sekali lagi saya kira kita bersama-sama saja, jangan saling menyalahkan, nanti akan malah bertengkar antar kita. Iya. Guru bahasa Inggris disalahkan sekolahnya angel. Tetapi setelah itu ketika dapat formasi, Iya. nggak ada formasi guru bahasa Inggris gara-gara katanya kurikulumnya nggak ada. Tapi kurikulum yang akan datang nanti ada. Nah kan mestinya dibutuhkan. Tapi jangan menyingkirkan guru SD yang sudah ada. Nah ini juga sama. Pak Ketua saya kira Bapak sudah bijaksana, saya kira ini kita bersama-sama supaya kalau bisa ya guru TK diakomodasi. Ya sekarang slotnya saja nggak ada guru TK. Ini kan ya ini saya kira ini cerita kita bersama. Tapi kalau kemudian guru TK masuk ke SD. SD juga nanti menyingkirkan. Kalau bisa tidak ada yang menyingkirkan dan disingkirkan. Ya betul Pak. Udah begitu kira-kira. Nah ini tapi pesan itu kan bukan kita nanti, ini mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan nggak tahu ini Prof Nunu masih terus apa enggak, mudah-mudahan ya biar bisa mengikuti semua. Jadi kalau belum masanya pensiun ya kalau bisa jangan jangan diganti dulu, meskipun mungkin pejabat menterinya berubah, karena nanti ini kan nanti nggak bisa ngikuti ini program ini, tinggal sedikit ketika ada pejabat baru nggak paham sebelumnya udah itu kemudian diabaikan lagi. Ini sekali lagi ini yang pejabatnya tetap saja tending, ini saya sudah berulang kali tending tenaga pendidikan itu. Guru masa mau buka sekolah sendiri, mau nyapu sendiri, mau bersihkan toilet sendiri, kan enggak. Kan yang membukakan pintu, ya kan ada penjaga sekolah, mungkin ada tenaga kebersihan dan sebagainya. Mereka penting apa? Nah kalau penting, ya statusnya apa? Harus jelas. Yang penting statusnya jelas. Sekali lagi, ini baru berbicara sekolah negeri. Belum berbicara sekolah swasta. Sementara kita belum diskusi detail tentang sekolah swasta. Sekali lagi, itu Bapak Ibu, ini tanggapan saya sudah. Oh, nggak ada perintah.